Apakah kamu tidak menginginkan wanita? Henry mengangkat matanya dan menatapnya. Satu-satunya wanita yang kuinginkan adalah kamu. Saya tidak berencana untuk menyentuh Maya. Nanti saya akan pergi ke kamar mandi untuk menyelesaikannya sendiri. Amelia, aku tidak akan memaksamu, selama kamu tetap bersamaku. Hati Amelia kembali sakit karena kata-katanya. Henry berkata, tidurlah, aku akan mandi air dingin di kamar mandi. Tapi detik berikutnya, sebuah tangan meraih lengan bajunya. Langkah kaki Henry berhenti, dan dia menatapnya. Apa yang kamu lakukan? Amelia, aku tidak nyaman sekarang, dan aku tidak tahan dengan godaanmu. Kamu sebaiknya tidak melakukan apapun yang membuat saya salah paham. Rasa maskulin yang sangat penuh dalam dirinya, dengan kuat menyerbu semua inderanya. Amelia mengulurkan tangannya, mencoba mendorongnya sedikit, karena dia hampir tidak bisa bernapas. Pada saat ini, Henry memegang tangan yang lembut di telapak tangannya, dan dia menyeretnya ke bawah dan mendarat di sabuk hitam di pinggangnya. Amelia dengan cepat menarik tangannya, seperti menyentuh kabel listrik dan terkena sengatan listrik. Henry berkata, Amelia, kamu tidak perlu ragu. Amelia tidak bergerak, dan secara pasif ditekan olehnya. Dia melihat lampu kristal yang menyilaukan di atas kepalanya. Pada saat ini, Henry membuka matanya, dan dengan cepat bangkit dengan telapak tangannya yang besar di spray. Suaranya benar-benar tidak terdengar. Pergi tidur, aku akan mandi. Henry berjalan ke kamar mandi, mengangkat jari-jarinya yang kurus untuk membuka kancing kemejanya saat dia berjalan. Berjalan ke pintu kamar mandi, serangkaian langkah kaki tiba-tiba terdengar di telinganya, dan Amelia bergegas mendekat, memeluk pinggangnya yang halus dari belakang. Dia mengulurkan telapak tangannya yang besar, menyentuh dua tangan kecil di sekitar pinggang Henry, dan menggosoknya ke depan dan belakang. Amelia, apakah kamu menguji konsentrasiku sebagai seorang laki-laki? Lepaskan saja tanganmu, atau aku akan bersikap kasar padamu. Amelia menggelengkan kepalanya. Aku tidak mau melepaskannya. Henry tersenyum pada Amelia dan berkata, Amelia, kamu terlalu berlebihan. Oh, jangan berikan padaku. Lupakan, aku tidak bisa menyelesaikannya sendiri. Amelia gemetar pada tubuh langsingnya. Henry, apa kamu baru membutuhkanku sekarang, di mana orang yang kasar padaku tadi? Nafas Henry tenggelam, dan detik berikutnya, dia menurunkan pinggangnya dan menggendongnya di pundaknya, melangkah maju, dan melemparkannya langsung ke kasur yang lembut. Amelia terkejut dan dengan cepat mengulurkan tangan untuk melindungi perutnya. Saat ini, tubuh Henry yang tinggi dan lurus menekan, Amelia, kamu yang meminta ini, siapa yang memintamu untuk menggodaku? Amelia menekan dadanya yang lembut, dan segera jari-jarinya meringkuk, perlahan-lahan naik, memeluk lehernya. Dia berbalik, dan sekarang mereka berdua telah mengubah posisi mereka. Pria itu berada di atas wanita itu. Dia mengambil inisiatif untuk membalasnya, dan dia bernapas lebih cepat saat dia mengikuti sikapnya. Henry menggenggam pinggangnya yang lembut, dan menyelipkan telapak tangannya yang besar ke rambut panjangnya, membiarkannya berbaring di pelukannya. Amelia memandangi wajah tampannya. Aku merasa sedikit tidak nyaman. Pria ini kuat dan cukup mendominasi untuk mengontrol kedaulatan absolut bahkan di atas ranjang. Dia takut dia akan melukai perut anak itu. Henry menempelkan hidungnya ke wajahnya dan mengusapnya dengan penuh kasih sayang. Dia tampak agak sakit, tetapi dia lebih lembut dan lebih halus. Sekarang, rambut hitamnya bertebaran di atas handuk bantal seputih salju. Di atas, tak terkatakan dan menawan. Semua ini seperti mimpi. Dia menutupinya dan mencium pipinya. Begitu, aku akan mengendalikannya. Saat itu sudah larut malam,
dan Amelia mengangkat matanya yang cerah dan menatap pria yang sedang tidur di sampingnya saat ini. Henry tertidur. Karena dia menggunakan jarum tidur untuk nenek dan ibu Wulan, dan dia adalah orang yang sangat waspada, dia tidak pernah berani menyerangnya. Dia memberinya suntikan sekarang saat dia malas dan memanjakan diri. Amelia menatal Henry dan berkata, "Tuan Mahendra, maafkan aku pergi. Setelah aku pergi, kamu bisa menyingkirkan Maya, lupakan aku dan jangan hentikan aku." Amelia meninggalkan pelukannya dan duduk. Dia meletakkan kembali pakaian di karpet satu persatu, dan akhirnya membunuhnya di dahi. Dia membuka pintu kamar dan keluar. Di koridor, Kevin langsung waspada ketika dia melihat Amelia keluar. Selama dia ditahan, Amelia tidak bergerak sama sekali, bahkan meronta. Sekarang dia tiba-tiba pindah, dan Kevin memiliki perasaan yang tidak dapat dijelaskan untuk akhirnya mengambil tindakan. Dia tahu bahwa jika Amelia memiliki sesuatu, Tuan Muda pasti akan menahannya. "Nona Wijaya, kenapa kamu keluar sendiri? Di mana Tuan Muda?" Kevin tersenyum. Ekspresi Amelia samar-samar, dan berkata, "Dia sudah tidur." Kevin melihat cetakan stroberi di leher merah muda Amelia, dan dia bahkan tidak ingin tahu bahwa itu pasti ulah oleh Tuan Mudanya sendiri. "Nona Wijaya, karena Tuan Muda sudah tertidur, mengapa kamu masih belum tidur?" Kevin bertanya. "Saya perlu berurusan dengan sesuatu." Amelia mengangkat kakinya dan pergi. Kevin dengan cepat menghentikan Amelia dan berkata, "Nona Wijaya, ini tidak bagus. Tuan Muda telah menjelaskan bahwa kamu tidak boleh berlarian." Mata Amelia yang cerah dan tajam menatap ke arah Kevin. "Tuan Mudamu menahan saya dari pijakan, dan saya tidak akan meninggalkan resor ini. Saya hanya bergerak di dalam. Kamu bisa mengikuti saya sepenuhnya, dan Aldo seperti mengejar saya seperti bayangan saya. Mengawasiku 24 jam sehari. Bagian luar resor ini tetap milikmu. Apa kamu masih takut aku tidak bisa terbang?" Kesimpulan Kevin, bagaimanapun, Amelia adalah favorit Tuan Mudanya. Dia tidak berani menyinggung sama sekali, jadi dia hanya bisa mengangguk dan berkata, "Tidak apa-apa, kalau begitu saya akan mengikuti Nona Wijaya. Kamu orang yang cerdas. Dalam kendali kami, itu seperti dinding tembaga dan dinding besi." Amelia tidak punya emosi, jadi dia mengangkat kakinya dan pergi. Malam ini pasti malam tanpa tidur. Tuan Marcel juga tidak tidur. Sesuatu terjadi di situsnya. Dia harus memberi penjelasan kepada Henry, jadi dia menginterogasi pelayan itu semalaman. Sela tidak bisa tidur lebih lama lagi, dan dia mengikutinya. Tuan Marcel sedang duduk di kursi, dan pelayan itu berlutut di depannya, menggigil, "Nona Sela, kamu ingin menyelamatkan saya, biarkan saya memberikan obatnya." Sela gemetar. Dia memandang pelayan dengan tidak percaya. Sebelum interogasi Tuan Marcel dimulai, dia dikhianati begitu saja. Tuan Marcel menghancurkan secangkir teh di atas karpet, dan dia memandang Sela dengan marah. "Avela, apa yang terjadi dengan ini?" Meskipun Tuan Marcel menyukai Sela, dia tidak bingung. Henry adalah tamunya yang terhormat, dan jika dia tidak berhati-hati, dia sangat marah. Sela jelas ahli dalam mensosialisasikan pria. Melihat kemarahan Tuan Marcel, dia dengan cepat mencubit dirinya sendiri secara diam-diam, dan 2 baris tetesan air mata kristal jatuh. Sela menjawab, "Marcel, aku membiarkan seseorang melakukan ini. Maaf, saya tahu saya membuatmu kesulitan, jadi kamu bisa menyerahkan saya." Sikapnya mengakui kesalahan sangat bagus. Marcel berkata, "Ayo, turunkan dia dan kunci dia dulu." Ya, pelayan itu dibawa pergi. Hanya ada 2 orang yang tersisa di tempat kejadian. Pak Marcel agak enggan mendengarkan tangisan Sela yang dalam.
Ketika suara ini berteriak di atas tempat tidur, itu benar-benar membunuhnya. Sheila, kamu sangat bingung. Siapa Henry? Kamu berani melakukan apa saja padanya. Jika aku menyerahkanmu, dia tidak akan melepaskanmu. Sheila mengulurkan dua tangan kecil untuk memeluk leher Martin, dan berkata, Marcel, aku sempat bingung untuk beberapa saat. Kau tahu Maya adalah adikku, Maya adalah Bu Mahendra, tapi Henry memanjakannya dan tidak memperlakukannya seperti itu. Amelia membuat Maya sangat dianiaya, jadi aku tidak bisa memikirkannya. Aku ingin membantu Maya. Tuan Marcel meremas leher Avela dengan cepat. Kamu terlalu baik, seperti malaikat kecil. Sheila menjawab, Oh, Marcel, kali ini kamu harus melindungi mutiaramu. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.